bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang Bu Titi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bu. Kabar saya siang ini. Eti lagi di mana nih? Saya lagi di rumah, lagi santai-santai. Ada apa Bu? Iya, jadi saya ada telepon Bu. Tadi saya menghubungi Ibu, tapi kayaknya tidak terjawab di HP Ibu tadi ya. Oh iya, tadi saya lagi makan Bu, jadi nggak terangkat teleponnya. Ada apa tadi Bu Titi? Kok kelihatannya agak ada yang berat gitu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya ini Bu, sebetulnya saya dari tadi menelpon Ibu tuh ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh gitu, jadi Bu Titi mau cerita nih ya. Cerita apa itu kira-kira yang mau kita bahas hari ini? Iya di Bu, saya minta di coaching ini sama Ibu. Di coachingnya. Oh, Ibu Titi minta di coaching. Iya, Oke, boleh Bu Titi. Mudah-mudahan nanti dengan coaching kita, Ibu Titi makin disegarkan ya. ya Kira-kira mudah-mudahan Ibu. Ibu mau dapat apa nih dari coaching kita hari ini? Intinya saya dapat apa namanya penyegaran dari apa yang dari masalah saya ini nantinya Bu. Jadi saya dapat petunjuk ataupun arahan begitu Bu. Oh gitu. Emangnya apa masalah Bu Titi? Ya saya gimana ya Bu, saya ada kebetulan ada masalah sedikit di sekolah ini Bu. Oh gitu ya. Permasalahan ini ya boleh saya cerita langsung ya Bu. Ya cerita Nah, aja Bu, kita sambil santai-santai cerita. permasalahan ini sebetulnya menyangkut kepentingan sekolah juga sih. Nah, sebetulnya begini, saya ini kan sudah mengajar di kelas 6 ini udah eh, 2 tahun berturut-turut lah Bu. Sama tahun ini saya masih dipercaya untuk menjadi wali kelas 6 dan mengajar di kelas 6. Oh Nah, gitu. berdasarkan pengalaman saya dari tahun sebelumnya ini Bu, yang sudah saya alami. Tahun kemarin kebetulan saya kan di kelas 6 juga. Jadi sekarang pun saya mungkin disitulah timbul permasalahan ini, Bu. Permasalahan itu adalah mengenai waktu saya dalam memadatkan materi ke anak ini, Bu. Sebetulnya kalau berdasarkan dari tahun kemarin itu, saya merasa jam pelajaran yang saya ajarkan ke anak, apalagi dengan banyaknya materi, apalagi kita kan ujiannya kan dari kelas 4, 5, 6. Nah, sehingga apalagi waktu efektif kita itu banyak terpotong dengan libur nasional, libur lebaran dan sebagainya. Nah, jadi berkemungkinan tahun ini juga akan sama halnya seperti yang sudah saya alami pada tahun lalu. Oh, berarti Bu Titi merasa dengan pengalaman-pengalaman Bu Titi yang lalu bahwa waktu di pembelajaran ini kurang untuk Iya, menyampaikan materi kelas 6 kepada murid gitu ya Bu ya. iya Bu. Nah, dari yang sudah Ibu rasakan, yang udah Ibu alami tadi, kan Ibu tadi merasa waktunya terlalu singkat. Iya. Kira-kira dari sudut pandang mana Bu Titik merasa waktu itu tidak cukup gitu? Nah, kalau
dari sudut pandangnya karena saya kan sudah melihat dari kalender pendidikan ya Bu ya. Mhm. Dari kalender pendidikan tuh kan sudah ada pembagian jam efektifnya. Oh, Uh, iya iya iya. jam efektif itu pada pada pembelajaran tahun sekarang ini banyak yang terpotong, apalagi kita kan semester 1 ini berketepatan bulan depan sudah bulan Agustus, Mhm. otomatis jam efektif kita itu berkurang Bu, banyaknya ada perayaan hari besar nantinya. Nah, sementara kalau di semester 2 nantinya itu terpotong jamnya itu kurang efektifnya itu pada saat libur puasa, libur lebaran. Nah, sehingga kalau menurut saya banyak yang eh, jam yang tidak efektif itu, Bu. Padahal kan harinya hari-hari efektif, tapi jamnya ini banyak yang apa karena hari libur itu terpotong tadi, Bu. Nah, jadi jam pembelajaran itu kurang efektif dan juga saya sudah melihat juga materinya itu banyak Bu, tidak tercapai. Sebentar di kelas 6 ini saja kita mengajarkan eh, saya kan masih tema nih Bu, belum belum Mhm. apa kurikulum merdeka. Kalau temanya itu aja ada 9 tema. Nah, jadi eh, pembelajaran apalagi di soal-soal ujian yang keluar pada tahun kemarin itu soal-soal itu ada dari soal kelas 4, kelas 5. Nah, jadi otomatis kan anak perlu eh, apa tambahan materi lagi gitu loh, Bu. Oh gitu. Bagus ya Bu Titi di tahun ajaran baru ya kan, masih 2 minggu kita sekolah tapi Bu Titi sudah melihat jam efektif di kalender pendidikan, sudah melihat materi siswa, bahkan juga Iya, dari pengalaman Bu Titi tadi ya di iya, Bu. sebelumnya bahwa soal sumatif itu ada juga dari materi kelas 4, kelas 5. Bagus sekali Bu Titi. Saya salut lihat Bu Titi ya yang sudah melihat, melis begitu detail gitu. Oke, Iya. nah kira-kira dari yang sudah Bu Titi list, dari yang sudah Bu Titi perkirakan materi itu, ide apa nih eh, yang Bu Titi pikirkan supaya materi dapat tersampaikan kepada murid Ibu, siswa kelas 6? Bu, kalau rencana saya, ide saya lah ya, Bu ya. Banyaknya materi pembelajaran, apalagi ini kan tema 9. Kalau tema 9 itu 9 bulan kita belajar, sementara jam efektifnya itu palingan hanya di semester 1. Nah, Hmm. semester 1 itu kalau menurut apanya kan itu ada lima tema. Nah, Mm-mm. jadi yang 4 tema lagi ini harus dipadatkan sebetulnya, Bu. Jadi kalau rencana saya sih, Bu, saya itu pinginnya ada jam tambahan untuk siswa, Bu, Oh untuk gitu. memadatkan materi ini dan juga untuk membahas pelajaran-pelajaran kelas 4 dan kelas 5. Oh gitu ya. Iya, Berarti Bu Bu. Titi eh, mengharapkan ada jam tambahan untuk anak kelas 6. Nah, kira-kira kalau Bu Titi buat jam tambahan, Bu Titi butuh dukungan dari siapa aja? Kalau masalah dukungan, Bu, kalau yang terpenting ini tentulah kalau kita di sekolah kan adanya persetujuan dari kepala sekolah ya, Bu ya. Karena kepala Mm-mm. sekolah bagaimanapun kan pemimpin kita. Ya, Dan ya. juga kalau untuk siswa juga kesiapan siswa untuk belajar tambahan ini dan juga Mm-mm. orang tua tentunya, Bu. Iya, iya. Motivasi orang tua. Ya, betul ya. Saya juga setuju dengan Ibu bahwa Ibu itu butuh dukungan dari pimpinan, orang tua, dan kesiapan siswa, ya kan Bu? Nah, Iya, Bu. kira-kira Ibu sudah memikirkan rencananya, sudah memikirkan bantuan siapa saja yang diperlukan. Apa nih rencana Ibu selanjutnya setelah kita coaching? Setelah saya coaching ini, saya inginnya eh, menghadap ke kepala sekolah, mengkonfirmasi, memberitahukan kepala sekolah rencana saya ini. Ya, Setelah itu saya akan
meminta mengadakan rapat dengan orang tua, mengundang orang tua untuk membicarakan tentang jadwal nantinya, jadwal anak kita ini untuk adanya jam tambahan semacam les gitu, Bu, di luar jam wajib sekolah. Oh iya, berarti Bu Titik sudah merencanakan kapan kira-kira Ibu mau jumpain kepala sekolah, Bu? Iya, secepatnya, Bu, mungkin sekitar 2 atau 3 hari berikutnya lah, Bu. Iya, Ya. bagus ya, lebih cepat lebih baik ya kan Bu Titi ya. Berarti rencana Bu Titi tadi setelah diskusi dengan kepala sekolah, kalau kepala sekolah setuju, berarti mengundang orang tua untuk rapat gitu. Iya, Bu. Oke, berarti Bu Titi sudah menemukan titik terang nih untuk kegalauannya tadi, masalah yang Iya, dipikirkan tadi. iya sih, Bu. Sudah mulai tercerahkan oleh saya apa yang akan saya lakukan itu saya sudah mendapatkan penguatan ini dari Bu Eti ini. Bagus Bu Titi, saya sangat senang mendengarnya. Mudah-mudahan coaching kita ini bermanfaat ya kan, dan mudah-mudahan nanti apa yang Bu Titi harapkan juga dapat terrealisasi. Nah, Bu Titi, nanti Ya, kalau sudah yang Ibu rencanakan tadi dilaksanakan, kapan nih kira-kira kita ketemu lagi untuk mengetahui proses rencana dari Bu Titi? iya, Bu. Ini saya kan masih mau menghadap kepala sekolah dulu untuk persiapan-persiapan dengan orang tua. Dan mungkin bisa 2 minggu lagi kita berbincang kembali ya, Bu ya. Oke, 2 minggu lagi. Nanti Bu Titi hubungi saya ya, biar kita ngobrol-ngobrol lagi tentang yang kita bahas hari ini. Oke, Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Eti, terima kasih banyak. Semangat selalu, Ibu Guru hebat. Semangat.